Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Reva Yulianizar. Saya adalah salah satu mahasiswi dari kampus IKIP Siliwangi, Bandung. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis alih kode dan campur kode pada video channel YouTube di Trans 7. Ini adalah salah satu tugas dari ujian akhir semester untuk mata kuliah sosiolinguistik dengan dosen pengampu pada Dang Sapardan MPD. Baik, pemaparan pertama yang saya akan sampaikan yaitu tentang latar belakang dari analisis yang saya analisis. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesamanya. Perlu kita ingat bahwa di Indonesia terdapat 3 bahasa dengan status yang berbeda-beda. Ketiga bahasa tersebut ialah bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. Namun, bahasa yang ditetapkan sebagai bahasa nasional dari negara adalah bahasa Indonesia. Perlu kita ingat bahwa negara kita tercinta ini mempunyai beragam macam bahasa daerah sesuai dengan daerahnya. Fenomena kebahasaan semacam ini dalam ilmu kebahasaan atau linguistik termasuk dalam kajian sosiolinguistik. Penutur tidak lepas dari ciri-ciri penutur, kondisi sosial masyarakat, dan sosial budaya dari penutur itu sendiri. Baik, kita beralih ke latar belakang selanjutnya. Media massa di Indonesia yang di dalamnya berupa tuturan dan tulisan, serta bahasa-bahasa daerah, bahasa asing, dan bahasa lainnya yang akan tersebar ke masyarakat luas. Penggunaan bahasa daerah dalam video YouTube di Trans 7, yaitu pada acara Talk Show, OVJ, dan Lapor Pak, membuatnya dapat digolongkan dalam berbagai bentuk macam bahasa. Salah satunya yang dapat dianalisis dari isi ucapan dalam video YouTube di Trans 7 pada acara Talk Show OVJ dan Lapor Pak, yaitu pada kalimat yang merujuk uraian campur kode atau kode mixing dan alih kode atau kode switching. Yang terkandung dalam bahasa tersebut adalah adanya berbagai macam bahasa yang digunakan. Salah satunya adalah bahasa Indonesia, bahasa Sunda, dan bahasa Jawa. Bahasa yang digunakan disajikan dengan pencampuran bahasa daerah, menarik dan kreatif, yang bertujuan untuk menghibur dan menarik perhatian masyarakat luas. Pengguna jaring sosial untuk menonton video tersebut, jadi bahasa dari YouTube tersebut menarik untuk diteliti karena disajikan dengan bahasa yang unik dalam ujaran. Sehingga ini menjadi alasan saya mengapa saya ingin meneliti sebuah video atau siaran dari acara TV di televisi seperti Talk Show, OVJ, dan Lapor Pak menurut atau berdasarkan kajian sosiolinguistik. Berdasarkan uraian latar belakang yang saya jelaskan, perlu dilakukan penelitian terhadap pemakaian bahasa dalam video di YouTube atau di channel YouTube Trans 7 Official, yaitu pada acara Talk Show, OVJ, dan Lapor Pak, yang mencakup campur kode dan alih kode. Sehingga saya dapat mengangkat judul mengenai analisis alih kode dan campur kode pada video channel YouTube di Trans 7. Kita beralih pada materi selanjutnya, rumusan masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang dapat saya jawab dari hasil analisis. Yang pertama, bagaimana analisis alih kode dalam penggunaan bahasa pada video channel YouTube Trans 7? Pertanyaan untuk yang kedua, bagaimana analisis campur kode dalam penggunaan bahasa pada video channel YouTube Trans 7? Dan yang terakhir, apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya campur kode dan alih kode dalam video channel YouTube Trans 7? Sehingga di sini ada 3 pertanyaan yang akan saya bahas. Sebelum ke hasil analisis, saya akan memaparkan beberapa materi yang
berpengaruh atau ada dampaknya pada hasil analis saya. Yang pertama di sini ada pengertian kajian sosiolinguistik. Di sini saya akan memaparkan menurut Apple dalam Aslinda dan Syafiah tahun 2007 halaman 6. Dijelaskan bahwa sosiolinguistik memandang bahasa sebagai sistem sosial dan interaksi komunikasi serta merupakan bagian dari masyarakat dan budaya. Sedangkan dalam sosiolinguistik, bahasa tidak terlihat secara internal, namun sebagai sarana komunikasi dalam masyarakat. Dapat saya simpulkan bahwa kajian sosiolinguistik itu adalah berupa kajian ilmu bahasa dengan manusia. Jadi bahasa disangkut pautkan atau dikaitkan dengan hubungan manusia atau sosial. Selanjutnya di sini ada pengertian bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan gagasan atau perasaan terhadap lawan bicaranya. Sedangkan menurut Hare dan Agustina tahun 2014 halaman 11 dijelaskan bahwa bahasa merupakan suatu sistem yang berarti bahasa dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dikaidahkan. Selanjutnya, alih kode. Ini adalah salah satu materi yang saya bahas permasalahannya. Menurut pendapat David, dalam Margana tahun 2013 halaman 40 dijelaskan bahwa alih kode merupakan peralihan dari satu bahasa ke bahasa lainnya dengan cara pergantian kode. Dapat disederhanakan bahwa alih kode itu adalah bahasa yang digunakan oleh manusia tidak hanya satu, tetapi lebih. Itu beralih. Contohnya, jika seseorang sedang menggunakan bahasa Indonesia pada awalnya, namun dia mengobrol dengan orang Sunda, maka dia akan beralih penggunaan bahasanya menjadi bahasa Sunda. Itu adalah salah satu contoh alih kode. Bentuk alih kode di sini dapat dilihat dari segi bentuk bahasa yang digunakan dan hubungan antar bahasa sebagai berikut. Bentuk bahasa sebagai komunikasi. Ada dua. Pertama, bentuk bahasa formal. Ini adalah bentuk bahasa formal yang sering digunakan secara resmi ataupun para pengusaha dalam pembicaraannya di tempat yang resmi. Yang kedua, bentuk bahasa informal. Bentuk bahasa informal ini terjadi karena adanya situasi santai atau karena dalam ragam akrab. Biasanya jika mengobrol dengan teman sebaya, kita akan menggunakan bentuk bahasa komunikasi secara informal. Kemudian yang kedua, bentuk hubungan antar bahasa. Di sini juga ada dua. Yang pertama, bentuk hubungan antar bahasa dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Dan yang kedua, bentuk hubungan antara bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa. Itu adalah salah satu bentuk alih kode yang dapat dilihat dari segi bentuk. Yang keempat, kita akan membahas campur kode. Menurut Talender dalam Aslinda dan Syafiah tahun 2007 halaman 87 dijelaskan bahwa campur kode merupakan peristiwa tutur klausa dan frasa yang digunakan terdiri dari klausa dan frasa campuran. Dapat disederhanakan bahwa campur kode itu adalah suatu kalimat, suatu frasa, atau satu klausa dengan menggunakan lebih dari satu bahasa. Campur kode terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, campur kode ke dalam atau inner code mixing. Sebagai campur kode yang menyerap unsur-unsur bahasa asli yang memiliki ikatan erat. Misalnya, dalam peristiwa campur kode, tuturan bahasa Indonesia di dalamnya terdapat bahasa Jawa atau kedaerahan lain. Yang kedua, campur kode keluar atau outer code mixing. Digunakan sebagai campur kode
yang menyerap unsur-unsur bahasa asing, misalnya penggunaan bahasa Indonesia yang disisipkan bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Dan yang terakhir, campur kode campuran atau hybrid code mixing. Digunakan sebagai campur kode yang di dalamnya terdapat penyerapan unsur bahasa asli dan bahasa asing yang disisipkan. Next, kita beralih ke metode. Saya menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini atau analisis ini bertujuan untuk mendeskripsikan campur kode dan alih kode dalam video Sule versus Desta debat pakai bahasa daerah pada channel YouTube OVJ Trans 7. Selain itu, saya juga menganalisis satu video lagi yaitu acara talkshow Lapor Pak dalam percakapan antara Surya dan Sahila. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dan sumber data didapatkan dari video YouTube OVJ Trans 7 dan acara talkshow Lapor Pak di Trans 7. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik simak dan teknik catat. Hasil penelitian ini menunjukkan serta menjelaskan deskripsi tentang campur kode dan alih kode dalam video channel YouTube Trans 7. Di dalam video tersebut terdapat jenis campur kode ke dalam, begitu juga dengan alih kode terdapat alih kode ke dalam. Selanjutnya, di sini ada hasil analisis. Yang pertama, campur kode dalam menggunakan bahasa pada acara talkshow OVJ di Trans 7 berdasarkan unsur bahasa yang disisipkan. Jadi saya membahas dulu ya teman-teman dari hasil acara talkshow OVJ. Di sini ada penyusupan unsur bahasa Indonesia dalam percakapan dengan waktu 0,33 detik. Desta, ih budak baong sia dibilangin. Yang kedua, ada penyusupan unsur bahasa Sunda dalam percakapan dengan waktu 0,41 detik. 0,41 detik. Sule, ini gue dari tadi ketakutan, bahkan seserian. Kalau diem mah, mau jongkok mau berdiri bebas. Sok, percayakeun weh ka saya. Penyusupan unsur bahasa Jawa dalam percakapan. Ngomong opo? Di sini telah terlihat jelas ada kata yang digaris miringkan. Untuk penjelasannya, dari data tersebut dapat diketahui adanya contoh peristiwa campur kode berupa kata dengan unsur bahasa daerah ke dalam pemakaian bahasa Indonesia. Kata-kata yang merupakan penyusupan bahasa daerah yaitu kata dibilangin, kata seserian, kata mah, kata sok percayakeun we, dan kata opo. Dibilangin itu adalah bahasa Indonesia, seserian, mah, sok percayakeun we itu adalah salah satu bahasa Sunda, dan yang terakhir opo itu adalah salah satu bahasa Jawa. Jadi di sini dapat terlihat bahwa adanya peristiwa campur kode karena menggunakan lebih dari satu bahasa dalam satu paragraf atau kalimat atau satu tuturan. Namun, pada acara talkshow, lapor, maksudnya saya tidak menemukan campur kode pada acara talkshow di Lapor Pak. Yang kedua, alih kode dalam penggunaan bahasa pada acara talkshow VC dan talkshow Lapor Pak di Trans 7 berdasarkan unsur bahasa yang disisipkan. Yang pertama, saya bahas dulu acara talkshow di OPC. Di sini ada bentuk hubungan antar bahasa dari bahasa Sunda ke bahasa Jawa. Percakapannya Sule dan Desta. Mane naon masalahna bet ambek-ambekan ka urang? Desta. Enggeus. Sule, ngomong opo? Di sana ada peralihan.
yang pada awalnya Sule menggunakan bahasa Sunda, tetapi ketika dia menjawab dari pertanyaan yang diajukan oleh Desta, dia malah menyaut menggunakan bahasa Jawa. Berdasarkan percakapan di atas, terdapat alih kode dari bahasa Sunda ke bahasa Jawa. Terlihat jelas pada kata opo. Kata opo ini berasal dari bahasa Jawa yang artinya apa. Selanjutnya, bentuk hubungan antar bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa dan bahasa Sunda di waktu 2.2:20 detik. Desta, udahlah, Sule. Kamu bahasa Jawa, aku bahasa Sunda. Sule, ih kumaha ya, si bopak maut euy. Desta, awe dewe ra ngerti. Itu adalah salah satu contoh atau salah satu hasil analisis dari bentuk hubungan antar bahasa dari yang awalnya bahasa Indonesia ke bahasa Jawa dan juga bahasa Sunda. Berdasarkan percakapan tersebut, terdapat alih kode yang mulanya menggunakan bahasa Indonesia, baik Sule maupun Desta, akan tetapi pada akhirnya mereka berkomunikasi dengan bahasa daerahnya masing-masing. Dengan Sule menggunakan bahasa Sunda, sedangkan Desta yang menggunakan bahasa Jawa. Itu adalah salah satu contoh atau salah satu hasil analisis alih kode. Selanjutnya di sini ada bentuk hubungan antar bahasa dari bahasa Sunda ke bahasa Jawa. Waktu 3.2:22 detik. Parto, aya naon? Parto, oh nopo? Sule, iya. Desta, dua bahasa dia. Parto, cicing. Parto, meneng bae. Berdasarkan percakapan tersebut, terdapat alih kode yang pada awalnya menggunakan bahasa Sunda, kemudian beralih menggunakan bahasa Jawa. Ini adalah salah satu hasil analisis menggunakan kajian sosiolinguistik bagian dari alih kode. Bentuk hubungan. Selanjutnya yang di sini ada acara talkshow Lapor Pak. Waktu 4.18 detik. Surya, Mbak Sahila Hisyam, Sahila. Ya Pak, Surya. Ieu mah urang etakeun wae nya. Sahila, arek Sesundaan. Berdasarkan percakapan tersebut, terdapat alih kode yang pada awalnya menggunakan bahasa Indonesia, kemudian beralih menggunakan bahasa Sunda. Itu adalah salah satu hasil analisis yang saya dapat temukan dari acara talkshow di Trans 7, itu pada siaran OVJ dan juga acara talkshow Laporna. Saya menemukan adanya campur kode dan juga alih kode dalam video tersebut. Faktor-faktor penyebab terjadinya campur kode dan alih kode dalam video channel YouTube Trans 7 dipengaruhi 5. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya campur kode dan alih kode karena latar belakang yang dimaksudkan di sini ada situasi atau kondisi pada saat berkomunikasi. Biasanya campur kode dan alih kode terjadi pada saat kegiatan non-formal, bukan formal, biasanya dan pada umumnya. Yang kedua adalah lawan tutur. Faktor lainnya adalah lawan tutur atau lawan bicara. Biasanya ketika seorang manusia berkomunikasi, pasti akan menyesuaikan bahasa yang digunakan dengan lawan bicaranya. Jika lawan bicaranya adalah orang Inggris, maka dia akan menggunakan bahasa Inggris. Berbeda lagi jika dia orang Sunda, dia akan menggunakan bahasa Sunda. Dan berbeda lagi jika seorang lawan bicaranya adalah seorang orang Jawa, maka dia akan berbahasa Jawa. Itu adalah lawan tutur yang akan menyebabkan atau yang akan menjadi faktor dari penyebab terjadinya campur kode dan alih kode. Yang ketiga ada penutur. Faktor penutur juga merupakan dampak adanya campur kode dan alih kode yang digunakan oleh seseorang. Yang keempat ada pokok pembicaraan. Hal ini menjadi tujuan atau isi dari adanya campur kode atau alih kode. Pokok pembicaraan atau bahasan yang dibahas akan berpengaruh terhadap bahasa yang digunakan. Jadi jika pokok pembicaraannya menggunakan yang pada awalnya menggunakan bahasa Sunda, maka seterusnya akan menggunakan bahasa Sunda. Jadi pokok pembicaraan juga menjadi berpengaruh terhadap penyebab terjadinya campur kode dan alih kode. Yang terakhir ada humor.
Tujuan dari membangkitkan rasa humor adalah sebuah hiburan yang dilakukan seseorang untuk membuat suasana lebih gembira dan lucu. Jika menggunakan campur kode atau alih kode, maka dampaknya makna yang didapatkan atau dialek yang didengar akan terasa aneh, namun hal tersebut tidak sedikit orang yang menyukainya. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, yang pertama di sini ada latar belakang, kemudian lawan tutur, penutur, pokok bahasan, dan yang terakhir humor atau membangkitkan humor. Faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi adanya penggunaan atau adanya alih kode dan campur kode. Mungkin itu aja pembahasan yang saya bahas pada video kali ini. Untuk simpulannya, analisis yang dilakukan pada video channel YouTube di Trans7 dalam tayangan Talkshow OVJ dan Lapor Pa, terdapat campur kode dan alih kode di dalam percakapan pada video tersebut. Hal ini terdapat beberapa simpulan yang terkait sebagai berikut. Wujud campur kode dalam acara Talkshow OVJ, terdapat campur kode ke dalam. Wujud dari campur kode penggunaannya yang berasal dari bahasa Indonesia, bahasa Sunda, dan bahasa Jawa. Kata-kata yang merupakan penyusupan bahasa daerah yaitu kata dibilangin, seserian, mah, sok, dipercayakeun we, dan opo. Sedangkan alih kode dalam acara Talkshow OVJ dan acara Talkshow Lapor Pa terdapat alih kode ke dalam karena terjadinya peralihan penggunaan bahasa Indonesia ke bahasa Sunda dan bahasa Jawa. Wujud alih kode penggunaannya yaitu peralihan bahasa Indonesia ke bahasa Sunda, peralihan bahasa Sunda ke bahasa Jawa, dan peralihan bahasa Indonesia ke bahasa Sunda. Faktor-faktor penyebab terjadinya campur kode dan alih kode dalam video channel YouTube Trans7 dipengaruhi oleh latar belakang, lawan tutur, penutur, pokok pembicaraan, dan membangkitkan rasa humor. Secara umum, biasanya campur kode dan alih kode terjadi pada acara informal seperti talkshow komedi, yang dapat teman-teman temukan secara tidak sadar bahwa ketika teman-teman semua memperhatikan cara bicara orang atau penggunaan bahasanya, ada bahasanya yang sedikit dicampur, kemudian ada yang bahasa tiba-tiba berubah, dari yang awalnya bahasa Sunda menjadi bahasa Jawa. Itu adalah salah satu bentuk dari campur kode dan alih kode tanpa kita sadari atau tanpa kita ketahui. Tetapi di sini saya membagikan ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Jadi teman-teman semua dapat memahami apa itu alih kode dan apa itu campur kode, dan saya sudah tayangkan juga contoh-contohnya seperti apa, dan dapat kalian atau teman-teman temukan di sekitar kalian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih, hatur nuhun, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.